Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saudara, kita akan membahas sebuah fenomena alam di mana kebanyakan publik dan ini sangat menjadi kekhawatiran publik, di mana ini adalah sebuah bencana alam, yaitu gempa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana itu gempa, dan belum lama ini kita juga mengetahui bahwa di berbagai platform media sosial banyak kita digemparkan oleh sebuah isu bahwa Indonesia akan terjadi sebuah gempa yang bernama gempa bumi megatrust. Nah, oleh karena itu saat ini sudah bersama saya narasumber, saya sapa Bapak Rahmat Riono, ST Diplomaseis MSc, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Pusat. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Triono, Bapak dari Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Pusat. Saya dan tentunya pemirsa di rumah ya sangat penasaran mengapa tiba-tiba BMKG Pusat datang ke Gorontalo. Sebenarnya apa tujuan utamanya, Pak? Ya, sebetulnya ini kami tidak hanya Gorontalo ya sebetulnya ya. Ya. Ada beberapa lokasi yang menjadi concern kami untuk melakukan pemetaan secara detail sumber-sumber gempa, ya khususnya yang di daratan. Ya, dari Aceh kemarin sudah kita datangin juga, kemudian Probolinggo, Gorontalo ini hari ini, dan alhamdulillah kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Gubernur. Kami mendapat izin untuk melakukan pemetaan survei secara detail. Seperti kita ketahui kan bahwa di Gorontalo juga ada 3 segmen ya, patahan, yang mana ini juga kalau terjadi gempa di darat itu bisa berpotensi untuk menimbulkan kerusakan. Ya, kita harus melakukan pemetaan secara detail. Sebetulnya sesar atau patahan yang di Gorontalo itu posisinya persisnya ada di mana, kemudian melewati wilayah mana saja, kecamatan atau desa mana saja, sehingga ini harapan kami nantinya bisa digunakan untuk tata ruang ya, regulasi tata ruang atau mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten kota di Gorontalo terkait dengan rencana pengembangan wilayah misalnya. Jadi kita perlu pemetaan secara detail, akurat sumber-sumber patahan gempa yang ada di darat. Karena sumber gempa itu tidak hanya megatrust saja ya. Iya. Megatrust itu kan yang ada di laut, dan kemudian disebut megatrust itu kalau apabila magnitudonya juga besar ya, mega besar, kemudian kedalamannya dangkal. Dan sebetulnya kalau megatrust itu dia akan berdampak merusak signifikan kalau itu diikuti tsunami. Jadi kalau kerusakannya namanya juga di laut, sumber gempanya di laut ya, agak jauh dari daratan. Justru yang perlu kita waspadai malah sumber-sumber gempa yang ada di daratan, karena betul-betul berada di bawah kita ya. Dan sejarah historinya juga gempa-gempa di daratan itu tidak perlu magnitudo besar untuk membuat sebuah kerusakan. Kayak kemarin belum lama ini kan di Cianjur ya, Cianjur di Kecamatan Cugenang kalau nggak salah itu magnitudo 5,6 atau 8 itu sudah membuat kerusakan yang luar biasa di wilayah Cianjur. Justru ini yang kita waspadai, kita melakukan pemetaan di Gorontalo ini untuk secara detail sesar itu berada di mana gitu. Tapi saat ini pemetaannya sudah dimulai kajian sesar aktifnya. Kalau sebetulnya referensi pemetaan yang dulu sudah ada ya, cuma kita akan pengen melihat secara detail persisnya ada di mana, panjangnya berapa, melewati desa-desa mana saja gitu kan, yang nantinya kita akan berikan rekomendasi ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Gorontalo. Tapi memang kajian sesar aktif ini oleh BMKG memang setiap tahun selalu datang ke daerah-daerah, atau memang hanya karena ada penyebabnya saja? Ya, sebetulnya kan sudah banyak terpetakan ya, dari Pusat Studi Gempa Nasional Pusgen, kemudian Badan Geologi sudah melakukan pemetaan secara detail ya di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada hampir 300 ya, 290-an lebih, yang mungkin 300-an, di mana itu sesar-sesar yang sudah terpetakan di daratannya. Itu belum yang di megatrust, itu sudah banyak. Cuma mungkin kita perlu pelajaran yang Cianjur kemarin. Kita ketahui bahwa sumber gempa yang di Cianjur itu berada
di wilayah atau zona yang belum terpetakan. Ini apa ya? Kami sebagai para ahli kebumian itu merasa berdosa apabila ada daerah lain yang ternyata belum terpetakan juga. Iya. Nah, kita mau memetakan secara detail supaya nanti jangan sampai kejadian Cianjur maupun Sumedang juga demikian juga. Kemarin juga ternyata itu berada di zona atau epicenternya berada di zona yang sesar yang belum terpetakan di dalam peta-peta yang sudah ada ini. Tapi kalau misalnya di Gorontalo sendiri dari BMKG Pusat datang, memang kajian sesarnya khusus memang untuk wilayah darat atau dua-duanya, laut dan juga darat begitu? Nah, kita itu khususnya di darat ya. Darat. Kita justru pengen melihat apakah sesar itu juga tembus ke laut. Ini ya, seperti di Palu itu kan sumber gempa sesarnya ada di darat, tapi ternyata sesar itu menerus ke laut. Dan apabila terjadi sesar, kebetulan patahan atau gempa terjadi pas di ujung lautnya itu kan terjadi tsunami juga. Nah, ini perlu. Nah, kalau demikian nanti kita ternyata menemukan sesar di Gorontalo itu ternyata menerus sampai ke laut, justru ini juga perlu diwaspadai. Dan ini bisa berpotensi meskipun bukan karena megatrust, bisa saja menimbulkan tsunami. Meskipun bisa akibat longsor ya. Yang di Palu itu kan karena meskipun mekanismenya sesar mendatar, tapi karena ada longsor laut sangat dekat dengan teluk dan terjadi tsunami. Ini harapan kami dengan pemetaan secara detail ini tadi melalui wilayah mana saja sampai ke wilayah apakah ini tembus ke laut atau tidak. Nah, ini tentunya kalau ini tembus ke laut kita perlu pemodelan kalau ini terjadi wilayah mana yang terdampak. Iya. Nah, ini perlu kajian atau yang sangat detail nantinya. Tapi Pak, saya pribadi penasaran dan mungkin juga saudara di rumah juga penasaran ya. Sebenarnya kalau seperti yang Bapak bilang tadi, justru yang paling kita takutkan adalah sebenarnya gempa yang di darat karena benar-benar berada di bawah kita. Nah, sebenarnya saya penasaran dengan mungkin pendapat secara keilmuan ya Pak. Bagaimana bisa gempa bumi di darat? Misalnya apa yang terjadi di bagian bawah kita ini sehingga bisa terjadi gempa bumi, Pak? Ya, bumi kita kan labil ya. Tadi jelas karena ada dorongan ya. Kalau dari mungkin di wilayah Gorontalo ini ada gaya dorong dari utara itu yang menimbulkan megatrust ya. Kemudian ada dari Pasifik. Yang jelas ada gaya dorong yang membuat daerah-daerah tertentu ada bagian yang tertekan, ada bagian yang tertentu yang memang saling menjauh itu kan. Nah, gaya-gaya inilah yang membuat potensi terjadinya gempa bumi, membuat bidang patahan di daratan. Nah, kalau di situ sudah ada epicenter, seperti kita ketahui bahwa BMKG juga mungkin nanti bisa ditunjukkan seismisitas gempa-gempa yang di darat. Itu artinya kalau di situ sudah ada epicenter, ada sumber gempa, ya ada kejadian gempa bumi, berarti di situ sudah ada bidang patah, ada bidang sesar yang sudah terbentuk, terjadi, dan gempa bumi itu kan sifatnya juga berulang, bahwa nanti kemudian hari akan terjadi lagi. Semoga yang kalau segmennya kecil ya, pendek itu ya magnitudonya tidak besar-besar, yang kita khawatirkan kan patahannya panjang, itu berpotensi untuk menimbulkan magnitudo yang signifikan. Dan kalau itu terjadi di darat, dangkal dan pasti menimbulkan suatu kerusakan yang luar biasa. Tapi kalau dari BMKG sendiri, kan misalnya sebuah patahan terjadi, tentunya kalau orang-orang seperti kita ya begitu dan masyarakat umum pada umumnya begitu masih tidak mengetahui misalnya kapan lempeng tersebut akan patah dan akan terpisah. Kalau misal dari BMKG sendiri memang ada teknik khusus untuk mengetahui bahwa mungkin saja minggu depan lempeng tersebut akan patah dan akan menyebabkan gempa bumi misalnya. Iya, kalau gempa bumi kan belum bisa diprediksi ya. Tapi biasanya tanda-tandanya itu ada. Kalau kami mempelajarinya dari kalau sekarang yang isunya megatrust tadi kan adanya seismic gap. Seismic gap itu adanya suatu zona atau wilayah dalam periode tertentu mungkin puluhan tahun di situ tidak ada gempa yang signifikan. Padahal kita ketahui bahwa sebelah kanan kirinya itu sudah sangat aktif, ya sudah terjadi gempa-gempa besar. Kok daerah tertentu pada kurun waktu mungkin beberapa puluh tahun, mungkin sampai 50 tahun, itu tidak terjadi gempa signifikan. Nah, itulah yang disebut sebagai seismic gap.
itu tanda-tandanya bahwa itu daerah itu yang harus dicurigai, gitu kan. Ada juga misalnya ada aktivitas yang gempa-gempa mikro, gempa-gempa kecil ya, yang terjadi dalam kurun waktu tiba-tiba di situ lama nggak ada gempa kok di daerah situ mungkin dalam beberapa minggu terakhir terjadi gempa-gempa, walaupun itu tidak dirasakan masyarakat ya, misalnya magnitudonya 2 atau 3 tidak dirasakan, tapi terjadi di situ dan mengklaster, mengelompok di situ, itu juga kita curigai bahwa nantinya akan terjadi gempa yang mungkin gempa besar ya, itu tanda-tanda. Tapi sekali lagi bahwa itu juga tidak bisa diperkirakan kapan ini akan terjadi gitu kan. Iya. Tapi tanda-tanda itu paling tidak untuk kewaspadaan kita. Iya. Berikutnya Pak, beberapa belakangan ini sangat viral dan sangat cukup menggemparkan di berbagai platform media sosial tentang gempa bumi megatrust ini. Banyak sekali di TikTok dan di Facebook berseliweran begitu Pak. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai sebenarnya apa itu megatrust dan dampaknya begitu, dan tentunya akan dibahas secara keilmuan, dan jangan kemana-mana saudara, sesaat lagi kita akan masuk pada segmen 2. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo, masih bersama narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Rahmat Riono dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Pusat. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa belakangan ini memang di berbagai platform media sosial banyak sekali dibahas tentang gempa bumi megatrust, dan ini tentunya menjadi kekhawatiran publik, di mana banyak sekali masyarakat dan beberapa gambar yang dimasukkan ke media-media itu peta sebaran dari gempa megatrust itu Pak, dan itu memunculkan kekhawatiran publik di mana mereka belum ada persiapan untuk menghadapi gempa bumi yang katanya sangat dahsyat. Nah, kita perlu mengetahui sebenarnya apa gempa bumi megatrust itu dan apa penyebabnya, kemudian apa juga dampaknya Pak. Iya, megatrust itu sebuah zona wilayah gempa bumi yang ada di laut akibat tumbukan 2 lempeng ya, atau lebih ya. Dalam hal ini di utara Gorontalo juga ada yang megatrust, panjang megatrust ada beberapa puluh kilometer ya, di utaranya Gorontalo, mulai dari Manado sampai ke sisi Gorontalo, kemudian sampai ke sisi baratnya ya, di lengan sisi barat. Di utaranya wilayah Sulawesi Utara itu kan. Nah, ini juga berpotensi kalau ini terjadi magnitudo besar ya, itu bisa terjadi tsunami ya. Apalagi kalau megatrust itu biasanya dengan kedangkalan atau kedalaman sumber gempanya itu kurang lebih sekitar kurang dari 30 km. Dan ini bisa dengan magnitudo besar bisa menimbulkan tsunami. Namun tentunya untuk masyarakat Gorontalo bahwa data kami BMKG itu dalam 20-30 tahun terakhir itu sudah banyak ya gempa-gempa yang sudah terjadi. Di situ catatan kami itu ada terakhir saja 17 November 2008, artinya hanya beberapa puluh tahun yang lalu ya, berarti berapa? 16 tahun yang lalu ya. Ini dengan magnitudo 7,7. Kemudian pernah terjadi di 1991 7,2, di 90 juga 7,1 ya, ini di utara Gorontalo sudah ada 4 gempa-gempa signifikan yang di atas 7 yang energinya udah terilis. Iya. Dalam arti gempa bumi kan sifatnya berulang dan terjadinya harus ada akumulasi energi dulu. Nah, tadi kalau di daerah lain yang saya singgung masalah seismic gap itu karena dalam periode puluhan tahun tidak terjadi gempa bumi besar. Nah, itulah yang dicurigai. Ya, alhamdulillah di Gorontalo itu sudah terjadi. Ya, sehingga mungkin BMKG juga tidak menjadi prioritas melihat di sini menjadi potensi yang dikhawatirkan. Seperti saat ini BMKG kan kalau nggak salah menyampaikannya itu di Mentawai ya, di Mentawai sama di Selat Sunda ya, karena memang dalam beberapa puluh tahun terakhir memang bahkan cukup lama di Mentawai, mungkin sudah 100 tahun lebih tidak ada gempa yang besar ya di laut, sehingga itulah yang dikhawatirkan kalau itu terjadi bisa menimbulkan tsunami. Dan dari panjang
segmen megatrust bisa para pakar sudah kalau di Gorontalo kurang lebih magnitudonya maksimum ya itu 8,5. Dengan magnitudo maksimum tadi bisa dimodelkan ya dengan panjang sesarnya rapture-nya berapa, magnitudenya 8,5, maka akan dimodelkan bisa tsunami itu tingginya berapa. Waktu tiba sampai ke utara Gorontalo berapa, itu sudah kita modelkan. Dan kalau nggak salah ketinggiannya kalau di utara Gorontalo itu sekitar 1 sampai 3 meter ya ketinggiannya. Dan waktu tibanya sekitar kurang dari 20 menit itu. Tapi sekali lagi bahwa itu pemodelan ya, belum tentu juga magnitud yang harus terjadi dengan magnitud 8,5. Iya. Itu kan magnitud worst case atau magnitud maksimum potensi yang terjadi. Bisa saja ini ternyata kemarin data-data terakhir kita masih magnitudnya hanya 7 ya. 7,7 yang terbesar yang di utara Manado. Dan itu kebetulan sudah teriris sehingga ya kami yakini tidak menjadi suatu hal yang serius ya di utara Gorontalo untuk terjadi megatrust dalam waktu yang dekat ini ya, karena sebagian besar energinya sudah terlepas di periode beberapa puluh tahun terakhir. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, batas maksimal dari magnitudonya itu misalnya 8 lebih begitu, tapi biasanya yang terjadi cuma 7 atau 6. Tapi apakah pernah misalnya di beberapa pengalaman justru dia melebihi dari batas magnitudonya? Ya itu di Jepang pernah terjadi. Iya. Di Jepang para pakar memprediksi magnitudonya 8. Kemudian dimodelkan ketinggiannya mungkin 5 meter ya. Maka dibangun tembok-tembok yang tingginya 6 meter, 7 meter gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi magnitudonya 9. Iya. Waktu di Jepang itu kan 2010 atau 2011. Dengan model yang tadi magnitud 8 ketinggiannya misalnya hanya 3 meter, ternyata yang terjadi magnitud 9. Maka itu tembok ya dilewatin. Iya. Gitu kan. Seperti di TV-TV kan kelihatan waktu kejadian gempa di Jepang itu tembok untuk menghadang tsunami itu ya dilewatin karena tinggi tsunami-nya lebih dari itu. Itu sangat mungkin terjadi ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi, tapi saya kira ini juga yang para pakar kan sudah sangat dengan data-data yang sangat baik ya. Itu saya kira ini yang di Jepang suatu hal yang fenomena yang lain ya. Iya. Fenomena harapan kita ya apa yang sudah diprediksi oleh para pakar dengan ketinggian estimasi magnitudonya segala itu pas ya, tidak lebih dari itu. Khawatirnya kan kalau ini 8 ternyata magnitudonya lebih dari itu seperti yang di Jepang gitu. Tapi kalau misalnya megatrust sendiri Pak, secara keilmuan dia memang awal mulanya memang dari laut, apa memang ada juga di daratan? Atau dua-duanya bisa juga kemunculannya? Ya, kalau yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya pertemuan lempengnya itu kan kebetulan semuanya antara Indo-Australia di selatan, lempeng samudra dengan lempeng benua Eurasia, dan terjadi kurang lebih jaraknya dari baik pantai barat Sumatera, selatan Jawa itu jaraknya sekitar 200 sampai 250 km ya di lepas pantai. Termasuk yang di Gorontalo juga jaraknya mungkin beberapa ratus kilometer di utaranya Gorontalo ya. Nah, itu yang dimaksud megatrust adalah yang tumbukan tadi, tumbukan dua lempeng tektonik dan pada kedalaman yang dangkal di zona megatrust. Kalau sudah masuk ke dalam lagi itu namanya zonanya Benioff. Dan meskipun di pertemuan lempeng ya kalau terjadi di zona Benioff itu dengan kedalaman lebih dari 60 km meskipun magnitudonya besar, potensi tsunami-nya kecil gitu. Karena terjadi sudah sangat dalam sekali. Iya, tapi Pak kalau misalnya kita lihat di gambar ini ya, peta sebaran di Indonesia sendiri, sebenarnya kalau dilihat dari kajiannya, bagian mana yang justru akan paling terdampak jika nanti terjadi gempa megatrust? Ya ini kan sudah dilihat kan segmen-segmennya ya. Kalau di pulaunya yang hijau itu kan pantai barat Sumatera itu ada kotak-kotak itu ya. Iya. Itu segmen-segmen megatrust yang sudah diteliti oleh para pakar ya. Di Sumatera ada beberapa segmen, di selatan Jawa juga ada ya. Termasuk di utara Gorontalo itu kan juga ada. Di Papua juga ada. Nah, daerah-daerah itulah yang potensi megatrust terjadi. Namun sekali lagi bahwa saya justru pada kesempatan ini mengingatkan kita semua bahwa
ancaman gempa bumi itu tidak hanya megatrust, Iya. ya tidak ada di laut, tapi justru yang di darat itu yang perlu kita waspadai. Bahwa di Gorontalo juga ada ancaman gempa yang di darat. Nah, jangan sampai kita semua sekarang lagi hebohnya megatrust, semua pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua perguruan tinggi fokus megatrust semua. Iya. Bahwa ada ancaman gempa di darat diabaikan. Ini justru yang harapan kami jangan istilahnya jangan kita hanya fokus di megatrust tapi abai dengan sumber gempa yang di darat. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi ya, di bagian utara Gorontalo itu juga terdampak. Nah, kalau misalnya memang ada dampaknya di Gorontalo bagian utara, dampaknya hanya di Gorontalo bagian utara atau memang akan sampai ke wilayah lain juga? Ya, kalau dari model kami kan hanya ketinggian sampai 1-3 meter ya. Tentunya nggak sampai selatan ya. Ke utaranya pun hanya sekitar itu tadi. Kalau di mana di bagian utara tapi dia pada posisi ketinggiannya dari muka air lautnya mungkin 10 meter ya jelas nggak terdapat juga. Karena dari pemodelan kita, kalaupun itu terjadi ketinggiannya hanya 1-3 meter. Mungkin beberapa tempat ada yang 5 meter gitu kan. Tapi dari pemodelan kami itu tidak ada yang lebih dari 5 meter. Tentunya kalau masyarakat justru dari pemodelan itu, kalau memang ancamannya misalnya kita sosialisasikan ke pemerintah daerah, kalau ketinggiannya 5 meter ya masyarakat lari pada ketinggian 10 meter, insya Allah sudah aman. Karena ancaman maksimal tingginya hanya 5 meter gitu. Dari pemodelan itu kita bisa menyusun jalur-jalur evakuasi, tempat-tempat evakuasi. Kalau memang ancamannya hanya 5 meter, berarti saya lihat di sini kan juga kelihatan ada bukit-bukit ya. Justru itu yang harus dimanfaatkan, disosialisasikan kalau terjadi gempa megatrust di utara Gorontalo, ya manfaatkan bukit itu untuk tempat lari. Misalnya dibangunlah tangga ya, tangga untuk menuju bukitnya. Tidak perlu sampai puncak, kalau ancamannya hanya 5 meter ya cukup sampai tinggi 10-15 meter sudah insya Allah sudah aman. Tapi itu kan kalau misalnya memang terjadi tsunami, kalau misalnya guncangannya sendiri apakah akan terasa juga di wilayah lain selain Gorontalo Utara? Ya, kalau guncangan pasti sampai ke selatan juga masih bisa terjadi, tapi tergantung semakin ke selatan tentunya guncangannya semakin melemah. Ya, kalau di utara, kalau sumber gempanya di utara, dampak yang di garis pantai utara mungkin guncangannya cukup kuat ya, misalnya kalau magnitudo 8,5 bisa saja dengan guncangan 6-7 mmi. Kalau tanpa tsunami pun dengan guncangan 6-7 banyak juga potensi kerusakan di situ. Tapi semakin menjauh dari sumber gempa, guncangannya semakin melemah. Di selatan mungkin sudah hanya 3-4 mmi dan tidak menimbulkan kerusakan, tapi dirasakan pasti oleh sebagian besar masyarakat yang di sisi selatan. Iya. Sejauh ini kita membahas tentang dampak daripada gempa, kemudian apa itu gempa sendiri. Tapi kita belum membahas, Pak, kira-kira kalau misalnya terjadi gempa, entah itu darat atau di laut, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita akan membahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Rahmat Riono dari Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Pusat. Saudara, baru-baru saja ya kita tadi saat masih duduk bercerita tadi, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa 2 menit yang lalu terjadi gempa. Nah, itu gempanya berkekuatan 3,1. Nah, berkaitan dengan kekuatan magnitudonya ini, Pak, saya justru penasaran, adakah kekuatan-kekuatan maksimal atau minimal di mana dia dapat terjadi kerusakan di bagian darat? Dan misalnya gempa terkecil apa, bagaimana kekuatannya yang justru tidak menyebabkan apa-apa? Ya, pengalaman kami ya, itu kalau magnitudo di atas 5 itu paling tidak dirasakan, walaupun mungkin tidak merusak. Ya. Tapi kalau gempa-gempa di bawah 5 itu kebanyakan hanya dirasakan saja. Di atas 5 ada potensi kerusakan apabila sumber gempanya di darat ya. Tapi kalau di laut saya yakinin itu tidak akan terjadi kerusakan. Hanya dirasakan masyarakat, mungkin pun guncangannya tidak semua masyarakat merasakan. Tapi kalau udah di atas 6, sebagian masyarakat, sebagian besar itu merasakan ya. Dengan jarak cukup jauh pun bisa merasakan.
Kalau di atas 7 pasti sudah Kerusakan. timbul kerusakan dan lain sebagainya. Tapi kalau di atas 6 itu juga bisa berpotensi merusak ya. Kalau di laut, kalau cukup jauh dari daratan ya mungkin kerusakannya tidak signifikan. Tapi kalau itu sumber gempanya di darat dengan magnitudo 6, saya yakin ini banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Jadi kerusakan dipengaruhi beberapa hal, tidak hanya magnitudo ya, Iya. tapi jarak dari sumber gempa, Iya. terus kedalaman dari sumber gempa itu mempengaruhi tingkat kerusakan dari bangunan akibat gempa. Nah, sedari tadi kita membahas tentang gempa bumi dan bagaimana penyebabnya. Kita justru belum membahas kira-kira bagaimana langkah masyarakat ketika terjadi gempa, bagaimana langkah masyarakat untuk melakukan mitigasi untuk bagaimana kira-kira masyarakat menghadapi jika suatu saat terjadi gempa atau bisa jadi untuk pencegahan begitu, pencegahan dari diri sendiri. Bagaimana Pak kira-kira itu? Ya sebetulnya kan pertama masyarakat harus memahami dulu ya wilayahnya masing-masing, Iya. karakteristik gempanya misalnya, dan pemerintah sudah memetakan sumber-sumber gempanya baik yang di laut maupun di darat. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga menggunakan peta-peta yang sudah dikeluarkan oleh lembaga terkait, baik Badan Geologi, Pusgen misalnya, ya itu termasuk mungkin sumber-sumber gempa dari BMKG, informasi itu juga menjadi kebijakan. Artinya kalau sudah ada pemetaan di situ ada patahan, ya harus ada perda atau aturan yang ada larangan daerah-daerah tersebut untuk dijadikan fasilitas publik misalnya. Atau kalau ini mungkin hanya digunakan taman kota misalnya, itu dimanfaatkan, tapi bukan untuk bangunan publik misalnya, karena potensi gempa atau gempa itu kan sifatnya berulang. Kayak di Palu misalnya, mungkin untuk dalam saat ini tidak akan terjadi, mungkin dalam 50-60 tahun ke depan akan berulang lagi di tempat yang sama, di kerusakan yang di zona yang sama itu tadi. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemerintah daerah juga, tidak hanya masyarakat. Di daerahnya itu ada sumber gempa di mana misalnya, dan itu kemudian termasuk yang di laut. Misalnya kita modelkan ketinggian tsunami-nya berapa, kemudian waktu tiba tsunami-nya berapa, ini digunakan untuk upaya-upaya mitigasi. Kita sudah memetakan yang ada di darat, potensi magnitudo maksimumnya sudah kita ketahui, maka kita modelkan walaupun di darat bisa modelkan kalau itu gempanya terjadi di sini, berapa desa kecamatan yang terdampak misalnya. Nah itu dari dampak itu misalnya, oh kalau ini intensitas guncangannya sampai 5 mm, berarti harus dipetakan rumah-rumah di sekitar situ harus tahan gempa gitu kan. Paling tidak itu dulu yang kalau sudah ketahui di situ zona merah, ya bangunannya juga harus dirancang supaya aman tahan gempa. Konstruksinya betul-betul diperhatikan itu. Baru langkah-langkah mitigasi yang lainnya dilakukan gitu. Kalau di Gorontalo sendiri, di titik-titik mana saja Pak yang dilewati oleh sesar itu sendiri? Kalau nggak salah itu kalau yang yang segmen itu ada namanya segmen sebentar saya sambil melihat itu ada segmen Montilango, kemudian segmen Bongo Meme dan Limboto ya. Kalau detail melewati ininya saya belum secara bisa menjawab secara persis melewati kecamatan dan lain saja, tapi mungkin bisa ditunjukkan. Nah, ini zona yang dilalui oleh sesar ya. Justru daerah inilah yang akan kita petakan secara detail. Sebetulnya apakah memang jalurnya demikian atau mungkin bukan di situ. Atau mungkin bergeser beberapa kilometer dari situ. Ini yang justru yang kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, kolaborasi dengan perguruan tinggi ya, UGM maupun dari sini Universitas Negeri Gorontalo dan kementerian lembaga terkait juga terlibat dalam riset ini. Berarti menurut gambar ini ya di sesarnya ini berarti memang sudah ini wilayah yang memang akan terjadi gempa atau berpotensi nanti suatu saat akan terjadi gempa. Ya, wilayah yang sudah dipetakan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya bahwa daerahnya inilah patahannya ada di sana. Sehingga sumber gempa atau kejadian gempa ini tidak jauh dari situ. Tidak jauh-jauh. Tidak jauh dari situ. Kalau itu dimodelkan ada magnitudo tertentu, kemudian kedalamannya sudah kita ketahui, maka kalau itu terjadi kita bisa modelkan guncangannya di daerah mana saja, kecamatan mana saja yang
berdampak guncangan itu. Bahkan bisa memprediksi kira-kira kerusakan ada di mana, bisa diperkirakan dengan kita buat pemodelan. Ya, selanjutnya setelah BMKG sendiri melakukan kajian sesar di wilayah Gorontalo, dari BMKG sendiri ada tidak misalnya saran untuk pemerintah daerah, bagaimana nanti untuk pemerintah daerah bisa melindungi masyarakatnya dari kemungkinan terjadinya gempa, atau mungkin ada peraturan-peraturan khusus begitu? Ya, sekali lagi bahwa di Indonesia memang berada di ring of fire, artinya di situ bencana-bencana banyak sekali ya bencana. Dalam hal ini saya bicara masalah gempa bumi dan tsunami, dan itu juga sudah terpetakan dengan baik ya zona-zona daerah-daerah yang potensi terjadinya gempa bumi, baik yang di laut maupun di darat. Dari peta-peta itulah yang dimanfaatkan, digunakan harus ya oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi mempertimbangkan kalau mau pengembangan wilayah, ya kan, membangun fasilitas publik, ini tidak lepas dari kondisi geologis setempat. Ya, sumber gempanya ada di mana, patahannya dari mana menjadi perhatian, harus karena kalaupun gempa bumi sudah terjadi sekarang, mungkin bukan berarti sudah selesai. Bahwa gempa bumi sifatnya akan berulang lagi di beberapa periode tahun yang akan datang. Dan ini menjadi catatan untuk kita semua ya, khususnya pemerintah daerah, mempertimbangkan peta-peta sumber gempa yang sudah ada, maupun nanti kami rekomendasikan kalau riset ini sudah selesai, kami rekomendasikan ke pemerintah daerah untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RT RW atau mungkin Perda, supaya nanti pada daerah-daerah zona merah harus ada perlakuan khusus. Kalaupun itu harus dibangun, ya minimal ada syarat-syarat tertentu untuk konstruksinya harus menjadi pertimbangan yang serius. Gitu. Baik Pak, Saudara, sudah beberapa waktu berlalu kita membahas tentang gempa bumi dan juga tsunami, dan ini tentu Pak menjadi pembahasan yang sangat menarik, namun kita akan melanjutkan pembahasan setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Tibalah kita pada segmen terakhir dari program Sapa Gorontalo. Sejauh ini kita telah membahas tentang bagaimana gempa bumi dan tsunami terjadi, kemudian merembet ke bagaimana megatrust dapat terjadi juga, dan itu ternyata ada juga di wilayah Gorontalo. Nah, untuk segmen terakhir ini Pak, untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak bisa menyampaikan mungkin harapan, saran, dan juga closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih. Ini jadi saat ini kan lagi viral ya, megatrust. Ya, kebetulan di utara Gorontalo juga ada ancaman megatrust. Tapi saya mengingatkan ke masyarakat, ke pemerintah daerah bahwa gempa bumi tidak hanya bersumber dari megatrust saja, tapi ada juga sumber-sumber gempa yang di darat. Ini juga perlu diwaspadai. Jangan sampai kita, karena saat ini isunya megatrust, semua konsentrasi kita semuanya ke megatrust, mengabaikan sumber gempa yang di darat. Ya. Dan kebetulan untuk di utara Gorontalo beberapa puluh tahun terakhir itu sudah ada gempa-gempa magnitudo besar yang sudah terjadi di utara Gorontalo, dan insya Allah untuk megatrust di Gorontalo tidak menjadi suatu kekhawatiran yang seperti halnya di zona yang lain ya, karena energi di utara Gorontalo sudah sebagian sudah terlepas, sehingga kalaupun terjadi insya Allah tidak akan terjadi magnitudo yang besar. Sekali lagi, ancaman gempa bumi tidak hanya di zona megatrust, tapi juga ada sumber-sumber gempa yang di darat. Di darat justru ini yang perlu diwaspadai, karena untuk yang di darat tidak perlu magnitudo besar untuk menimbulkan kerusakan, karena sumber gempanya berada di bawah kita. Iya. Saudara, sudah beberapa waktu berlalu kita membahas mengenai gempa bumi, dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rahmat sebagai
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG Pusat yang sudah menjadi narasumber Sapa Gorontalo pada pagi hari ini. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan program Sapa Gorontalo di Kompas TV Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.